Jika kembali pada tahun 1970-an, ide bahwa Cina akan menentang dominasi Barat tampak seperti lelucon dan mustahil. Ketika itu, Cina adalah negara agraris yang terisolasi, miskin, dan compang-camping. Namun di masa kini, sebuah perbedaan begitu nyata terlihat. Gedung-gedung pencakar langit di Shanghai, perusahaan-perusahaan besar global, dan perkembangan teknologi yang masif di sana. Cina menjelma menjadi negara kekuatan ekonomi raksasa, bahkan mampu menantang langsung Amerika Serikat. Lantas, bagaimana hal ini dapat terjadi? Untuk memahami mengapa kebangkitan ekonomi China begitu luar biasa, kita perlu mundur jauh ke belakang, menelusuri sejarah panjang negeri ini. China bukanlah negara baru. Peradabannya telah berdiri ribuan tahun, bahkan pernah menjadi pusat ekonomi dunia pada masa dinasti Han, Tang, dan Song. Pada periode tersebut, China unggul dalam pertanian, perdagangan jalur sutra, metalurgi, kertas, kompas, hingga bubuk mesiun. Namun, kejayaan itu perlahan memudar. Memasuki abad ke-19, China mengalami apa yang sering disebut sebagai abad penghinaan. Kekalahan dalam Perang Candu, intervensi asing, kolonialisme ekonomi, dan runtuhnya dinasti Qing melemahkan fondasi negara. Luka sejarah inilah yang menjadi bahan bakar utama nasionalisme China. Pada tahun 1949, setelah Perang Saudara yang berdarah, Mao Zedong memproklamirkan Republik Rakyat China. Rakyat China telah berdiri, serunya dari lapangan Tiananmen. Namun, berdiri di atas tanah yang hancur bukanlah hal mudah. Di bawah kepemimpinan Mao, China mencoba berbagai eksperimen ekonomi yang drastis, namun seringkali tragis. Setelah Republik Rakyat China berdiri pada 1949, pemerintah baru menghadapi tantangan besar. Negara luas dengan populasi sangat besar, tingkat kemiskinan tinggi, produktivitas rendah, dan infrastruktur rusak akibat perang panjang. Pada dekade awal, China menganut sistem terpusat ala sosialis dengan kolektivisasi pertanian dan nasionalisasi industri. Beberapa kebijakan awal berhasil membangun fondasi industri dasar dan meningkatkan literasi. Namun banyak pula kebijakan yang menimbulkan dampak ekonomi berat. Produksi pangan tidak stabil, insentif kerja rendah, dan ekonomi sangat tertutup dari dunia luar. Hingga akhir 1970-an, China masih tergolong sebagai negara miskin, dengan pendapatan per kapita yang sangat rendah dan ketertinggalan teknologi yang signifikan dibanding negara maju. Salah satu kebijakan kala itu adalah The Great Leap Forward, atau lompatan jauh ke depan. Niatnya ingin mengubah negara agraris menjadi kekuatan industri dalam semalam. Rakyat dipaksa memproduksi baja di halaman rumah mereka, sementara pertanian diabaikan. Mau menggulirkan program industrialisasi yang dikenal sebagai kampanye baja besar, demi mengejar sasaran produksi baja yang sangat tidak masuk akal dengan menaikkan output 2 kali lipat hanya dalam 1 tahun. Mau menginstruksikan agar seluruh rakyat dikerahkan dalam gerakan tersebut. Masyarakat dipaksa menyerahkan berbagai benda berbahan metal yang mereka miliki, mulai dari peralatan pertanian, alat masak, hingga gagang pintu, untuk dilebur di tungku-tungku sederhana yang dibangun di halaman rumah masing-masing. Kebijakan ini berujung pada kegagalan besar di dua sisi. Dari aspek teknis, sebagian besar tungku raka itu tidak mampu menghasilkan baja yang layak pakai. Yang dihasilkan hanyalah besi kasar berkualitas rendah akibat minimnya keahlian, teknologi, dan bahan yang memadai. Para pakar yang berusaha mengkritik atau mengingatkan justru mendapat hukuman berat. Di sisi lain, kampanye ini menghantam sektor pertanian secara langsung. Miliaran tenaga kerja produktif di bidang agraria dialihkan ke kegiatan industri yang tidak efektif, sehingga lahan pertanian kekurangan tenaga untuk mengolah dan memanen hasil. Akibatnya, produksi pangan anjlok tajam, hingga sekitar 75% dibandingkan masa sebelum gerakan lompatan jauh. Hasilnya, bencana kelaparan yang sangat besar. Kondisi ekonomi saat itu sangat mengenaskan. Rata-rata pendapatan warga China bahkan tidak cukup untuk membeli kebutuhan pokok sehari-hari. China saat itu benar-benar terisolasi. Mereka bermusuhan dengan Amerika dan kemudian pecah kongsi dengan Uni Soviet. Mereka adalah negara besar yang kesepian dan lapar. Namun, di balik kekacauan itu, ada satu hal yang dibangun, fondasi kemandirian.
Meskipun rakyatnya miskin, China mulai membangun industri dasar dan sistem pendidikan yang kelak akan menjadi modal berharga bagi reformasi selanjutnya. Tanpa periode ini, China mungkin tidak akan memiliki ketahanan mental untuk menghadapi dunia luar. Pada tahun 1976, Mao Zedong wafat, meninggalkan China di persimpangan jalan. Ekonomi mereka berada di titik nadir. Disinilah muncul sosok yang akan mengubah jalannya sejarah dunia, Deng Xiaoping. Deng bukan seorang ideolog yang kaku, dia adalah seorang pragmatis tulen. Deng menyadari bahwa China tidak bisa maju jika tetap menutup diri. Dia mulai memperkenalkan kebijakan reformasi dan keterbukaan, Gaige Kaifang, pada tahun 1978. Strategi pertamanya dimulai dari desa. Dia memberikan kebebasan bagi petani untuk mengelola lahan sendiri. Hasilnya instan, produksi pangan meledak, dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, rakyat China tidak lagi dihantui ketakutan akan kelaparan massal. Alih-alih mempertahankan dogma ideologis kaku, China memilih pendekatan pragmatis. Negara tetap mempertahankan kontrol politik, namun mulai membuka ruang bagi mekanisme pasar. Pertanian direformasi dengan memberi insentif kepada petani untuk meningkatkan produksi. Hasilnya cepat terasa, produksi pangan meningkat, kemiskinan pedesaan mulai berkurang. Gebrakan terbesar Deng adalah menciptakan zona ekonomi khusus. Dia memilih Shenzhen, sebuah desa nelayan kecil di dekat Hong Kong, untuk menjadi laboratorium kapitalisme pertama. Di sana, hukum ekonomi pasar diuji coba. Perusahaan asing diundang masuk dengan iming-iming pajak rendah dan tenaga kerja murah. Daerah ini menjadi laboratorium ekonomi, tempat investasi asing, teknologi, dan manajemen modern diperkenalkan. Negara memberikan kemudahan regulasi, infrastruktur, dan tenaga kerja murah namun terdidik. Perlahan, China menjadi tujuan utama relokasi industri global. Pada awalnya, dunia barat tertawa. Mereka mengira China hanya akan menjadi tukang jahit dunia yang memproduksi mainan plastik dan baju murah. China menerima peran itu dengan senang hati. Mengapa? Karena mereka tidak hanya mengincar uang, tapi mereka mengincar pengetahuan. Setiap pabrik asing yang berdiri di China menjadi sekolah bagi warga lokal untuk belajar manajemen, logistik, dan teknologi. Inilah awal dari strategi belajar, tiru, dan kuasai yang menjadi kunci kesuksesan mereka. Di masa kini, sebagai salah satu pusat teknologi paling maju di dunia, Shenzhen kerap disebut oleh media sebagai Silicon Valley versi China. Kota ini menjadi tempat lahir dan berkembangnya sejumlah raksasa teknologi, di antaranya Huawei sebagai produsen ponsel, Tencent sebagai konglomerasi teknologi, serta DJI yang dikenal sebagai pembuat drone terkemuka. Pertumbuhan pesat Shenzhen kemudian mendorong pemerintah China menjadikannya contoh kota percontohan yang dijadikan acuan pembangunan bagi wilayah-wilayah lain di negara tersebut. Selama dekade 90-an hingga awal 2000-an, China dikenal sebagai pabrik dunia. China membangun ekonominya melalui industrialisasi masif. Dengan populasi besar dan tenaga kerja melimpah, negara ini menjelma menjadi pusat manufaktur dunia. Produk China mulai membanjiri pasar global, dari barang sederhana hingga produk industri berat. Strategi ekspor menjadi mesin utama pertumbuhan. Infrastruktur pelabuhan, jalan, rel kereta, dan kawasan industri dibangun secara besar-besaran. Logistik murah dan efisien membuat produk China sangat kompetitif. Namun, China tidak berhenti di manufaktur berbiaya rendah. Secara bertahap, negara ini mendorong peningkatan nilai tambah, transfer teknologi, dan penguasaan rantai pasok global. Perusahaan lokal tumbuh, belajar, dan akhirnya bersaing di level internasional. Pemimpin China tahu bahwa menjadi buruh kasar tidak akan membuat mereka menjadi negara adidaya. Mereka memiliki visi untuk naik kelas. Strateginya adalah kemandirian teknologi. China mulai mewajibkan perusahaan asing yang ingin masuk ke pasar mereka untuk melakukan transfer teknologi. Jika Anda ingin menjual mobil di China, Anda harus bekerja sama dengan perusahaan lokal dan berbagi rahasia dapur Anda. Banyak yang mengkritik ini sebagai pencurian intelektual. Namun bagi China, ini adalah kompensasi atas akses ke pasar konsumen terbesar di dunia.
Keberhasilan ini terlihat jelas di sektor kereta cepat. Awalnya, China membeli teknologi dari Jerman, Jepang, dan Prancis. Namun dalam waktu kurang dari 1 dekade, mereka mampu mengembangkan teknologi sendiri yang lebih cepat dan lebih murah. Kini, China memiliki jaringan kereta cepat terpanjang di dunia, meninggalkan negara-negara asalnya jauh di belakang. Kemandirian ini juga diterapkan di dunia digital. Ketika Google, Facebook, dan Twitter dibatasi, China membangun ekosistem digitalnya sendiri. Lahirlah raksasa seperti Alibaba, Tencent, dan Baidu. Ini bukan sekedar sensor, tapi strategi untuk melindungi industri dalam negeri agar tidak didominasi oleh Silicon Valley. China memiliki trauma sejarah terhadap ketergantungan asing. Oleh karena itu, kemandirian nasional menjadi prinsip penting. Negara ini berinvestasi besar dalam pendidikan, sains, dan riset teknologi. Universitas diperkuat, riset didanai negara, dan kolaborasi antara akademisi, industri, dan pemerintah didorong. Hasilnya terlihat pada kemajuan teknologi di bidang energi terbarukan, transportasi cepat, telekomunikasi, dan kecerdasan buatan. China juga membangun perusahaan nasional yang kuat, tidak hanya sebagai pemain domestik, tetapi sebagai aktor global. Negara hadir sebagai fasilitator, pelindung, sekaligus pengatur. Salah satu kata kunci yang paling sering bergema di koridor kekuasaan di Beijing adalah Zili Gengsheng, yang berarti regenerasi melalui upaya sendiri atau kemandirian. Konsep ini bukan sekedar slogan politik, melainkan strategi bertahan hidup yang lahir dari trauma isolasi di masa lalu. China sadar betul bahwa selama mereka bergantung pada teknologi, benih, atau energi dari negara lain, kedaulatan mereka selalu berada di bawah bayang-bayang telunjuk asing. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi China tidak dirancang untuk menjadi pengikut pasar global, melainkan untuk menjadi pusat yang tidak tergantikan. Jika modal adalah bensinnya, maka sumber daya manusia, SDM, adalah mesinnya. China melakukan investasi yang sangat masif dan sistematis dalam membangun kualitas manusianya. Mereka memahami bahwa transisi dari ekonomi berpendapatan rendah ke ekonomi maju mensyaratkan perubahan drastis pada profil tenaga kerja. China memiliki obsesi luar biasa pada bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Setiap tahun, universitas-universitas di China meluluskan lebih dari 4,7 juta sarjana di bidang STEM. Angka ini jauh melampaui Amerika Serikat dan gabungan negara-negara Eropa. Pemerintah China tidak membiarkan jurusan kuliah ditentukan hanya oleh tren pasar sesaat. Mereka mengarahkan beasiswa dan pendanaan ke bidang-bidang strategis seperti semikonduktor, bioteknologi, dan energi terbarukan. Hasilnya, China kini memiliki cadangan tentara intelektual yang siap mengisi posisi-posisi di pusat-pusat riset teknologi dunia. Kita tidak bisa membahas SDM China tanpa menyebut Gaokao. Ini adalah ujian masuk perguruan tinggi nasional yang sangat kompetitif. Bagi jutaan pemuda di desa-desa terpencil, Gaokao adalah satu-satunya tiket untuk mengubah nasib. Sistem ini memang memberikan tekanan mental yang luar biasa. Namun dari sisi ekonomi, Gaokao memastikan bahwa posisi-posisi penting di pemerintahan dan industri diisi oleh orang-orang dengan kemampuan kognitif dan daya juang tertinggi. Inilah bentuk nyata dari meritokrasi, bakat dan kerja keras dihargai di atas koneksi keluarga. China juga sangat cerdik dalam menarik kembali otak mereka yang tersebar di luar negeri. Selama puluhan tahun, mahasiswa Cina terbaik belajar di Harvard, MIT, atau Stanford. Awalnya ini dianggap sebagai brain drain atau pelarian modal manusia. Namun melalui program seperti Thousand Talents Plan, China memberikan insentif luar biasa, fasilitas riset canggih, gaji tinggi, dan status sosial agar para ilmuwan ini pulang ke China. Mereka disebut sebagai Haigui atau penyu laut, yaitu mereka yang kembali ke rumah setelah melintasi samudra. Para ilmuwan inilah yang membawa pulang rahasia-rahasia teknologi mutakhir dan metode riset barat untuk dikembangkan di tanah air mereka sendiri. Kemandirian China juga didukung oleh ekosistem di mana universitas bukan hanya menjadi menara gading, melainkan perpanjangan tangan dari industri. Di kota-kota seperti Shenzhen atau Hangzhou, jarak antara laboratorium riset universitas dengan lini produksi pabrik hanya beberapa kilometer.
Pemerintah Cina mendorong perusahaan swasta untuk mengalokasikan persentase besar dari pendapatan mereka untuk R&D, penelitian dan pengembangan. Huawei misalnya menginvestasikan lebih dari 20% pendapatannya setiap tahun untuk riset. Inilah alasan mengapa mereka bisa bangkit begitu cepat, meskipun ditekan oleh sanksi Amerika Serikat. Mereka tidak membeli inovasi, mereka menciptakannya. Membahas SDM Cina tanpa membahas etos kerja akan terasa tidak lengkap. Anda mungkin pernah mendengar istilah 996, bekerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam 6 hari seminggu. Meskipun budaya ini kini mulai dikritik dan direformasi oleh pemerintah karena alasan kesejahteraan, fakta sejarah menunjukkan bahwa kerja keras yang ekstrim inilah yang membangun infrastruktur Cina dalam waktu singkat. Ada mentalitas makan pahit atau ciku dalam budaya Cina, sebuah kemampuan untuk menahan penderitaan demi tujuan jangka panjang. Generasi yang membangun Cina hari ini adalah anak-anak dari orang tua yang pernah mengalami kelaparan. Memori kolektif tentang kemiskinan itulah yang membuat mereka memiliki rasa urgensi yang tidak dimiliki oleh banyak bangsa lain yang sudah terbiasa hidup nyaman. Ada satu komponen yang sangat penting dan vital yang dimiliki oleh pemerintahan Cina, yaitu meritokrasi. Dalam struktur negara, promosi pejabat tidak hanya didasarkan pada loyalitas politik, tetapi juga pada kinerja, capaian pembangunan, dan kemampuan manajerial. Cina mengadopsi sistem seleksi pejabat yang sangat ketat, yang berakar dari tradisi ujian kekaisaran ribuan tahun lalu. Di Cina, orang tidak bisa menjadi pemimpin nasional hanya karena populer atau pandai berpidato. Anda harus membuktikan kemampuan Anda di tingkat bawah. Seorang calon pemimpin harus memulai kariernya sebagai kepala desa atau manajer pabrik kecil, lalu naik menjadi wali kota, kemudian gubernur provinsi yang populasinya mungkin setara dengan satu negara di Eropa. Pejabat daerah dinilai berdasarkan pertumbuhan ekonomi wilayahnya, pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, serta stabilitas sosial. Sistem ini menciptakan kompetisi internal yang mendorong inovasi kebijakan dan efisiensi. Jika seorang pejabat berhasil meningkatkan PDB daerahnya, mengurangi polusi, dan menciptakan lapangan kerja, dia akan dipromosikan. Jika gagal, kariernya tamat. Sistem ini menciptakan semacam Darwinisme politik, di mana hanya mereka yang paling kompeten dalam mengelola ekonomi yang bisa mencapai puncak kekuasaan. Inilah yang membuat kebijakan ekonomi Cina sangat konsisten dan berorientasi pada hasil jangka panjang, bukan sekedar janji kampanye 5 tahunan. Negara juga memainkan peran aktif sebagai perencana strategis. Pemerintah tidak menyerahkan segalanya pada pasar, namun menetapkan arah pembangunan jangka panjang. Sektor-sektor strategis seperti energi, transportasi, teknologi, dan keuangan dikembangkan dengan koordinasi nasional. Model ini sering digambarkan bukan sebagai sosialis murni atau kapitalis murni, melainkan kombinasi unik. Pasar digunakan sebagai alat, negara sebagai pengarah. Pemerintah Cina beroperasi layaknya sebuah korporasi raksasa. Mereka memiliki rencana 5 tahun yang dijalankan dengan disiplin militer. Ketika pemerintah pusat memutuskan untuk membangun industri panel surya, maka seluruh sumber daya, dari perbankan hingga universitas akan dikerahkan untuk tujuan tersebut. Efisiensi inilah yang sulit ditandingi oleh negara-negara demokrasi yang seringkali terjebak dalam perdebatan politik yang berlarut-larut. Pada tahun 2013 di Kazakhstan, Presiden Xi Jinping mengumumkan sebuah visi yang awalnya terdengar seperti mimpi romantis, menghidupkan kembali jalur sutra kuno. Namun dalam waktu singkat, dunia menyadari bahwa ini bukan soal nostalgia sejarah. Ini adalah strategi geopolitik dan ekonomi paling ambisius di abad 21. Ini adalah proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah manusia, yang menghubungkan Cina dengan Asia, Afrika, dan Eropa, melalui jaringan pelabuhan, jalan tol, dan pipa energi. Mengapa Cina melakukan ini? Ada 3 alasan utama. Pertama, untuk menyalurkan kelebihan kapasitas industri mereka, seperti semen dan baja. Kedua, untuk mengamankan jalur pasokan energi dan sumber daya alam. Ketiga, untuk memperluas pengaruh geopolitik. Belt and Road Initiative, atau yang di Cina dikenal sebagai Idai Yilu, terdiri dari 2 komponen utama,
yaitu The Silk Road Economic Belt, jalur darat yang menghubungkan Cina dengan Asia Tengah, Eropa dan Timur Tengah melalui jaringan kereta api dan jalan tol, dan The 21st Century Maritime Silk Road, jalur laut yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan Cina dengan Asia Tenggara, India, Afrika hingga ke Mediterania. Melalui BRI, Cina membangun jembatan di Asia Tenggara, pelabuhan di Pakistan, hingga jaringan kereta api di Afrika Timur. Bagi banyak negara berkembang, Cina adalah penyelamat yang menawarkan bantuan tanpa banyak syarat politik, seperti yang sering diajukan oleh IMF atau Bank Dunia. Namun ini juga memicu kekhawatiran tentang jebakan utang, di mana negara-negara yang tidak mampu membayar pinjaman terpaksa menyerahkan kendali atas aset strategis mereka kepada Cina. Terlepas dari kontroversinya, BRI telah mengukuhkan posisi Cina sebagai epicentrum baru perdagangan global. Banyak analisis barat melihat BRI hanya sebagai alat diplomasi. Namun bagi Beijing, BRI adalah solusi ekonomi yang sangat praktis. Setelah puluhan tahun membangun infrastruktur gila-gilaan di dalam negeri, Cina memiliki surplus besar dalam produksi semen dan peralatan konstruksi. Jika mereka terus membangun di dalam negeri, maka akan jenuh. Dengan BRI, Cina mengekspor kelebihan kapasitas ini. Mereka meminjamkan dana kepada negara lain untuk membangun jembatan, bendungan, dan rel kereta. Namun dengan syarat, kontraktornya harus perusahaan Cina dan materialnya harus dari Cina. Ini memastikan pabrik-pabrik di Cina tetap beroperasi, jutaan pekerja tetap punya gaji, dan roda ekonomi tidak berhenti. Cina tidak lagi hanya ingin menjual baju dan sepatu. Lewat Digital Silk Road, mereka mempromosikan infrastruktur 5G, Huawei, sistem pembayaran digital, Alipay atau WeChat Pay, dan teknologi satelit Beidou ke negara-negara berkembang. Dengan membangun infrastruktur digital di negara-negara tersebut, Cina memastikan bahwa standar teknologi yang digunakan adalah standar Cina. Ini menciptakan ketergantungan jangka panjang yang sangat menguntungkan ekonomi mereka. Selama ini perdagangan dunia didominasi oleh dolar AS. Lewat proyek BRI, Cina mendorong negara-negara mitra untuk melakukan transaksi menggunakan yuan. Semakin banyak yuan digunakan dalam perdagangan global, semakin kuat posisi Cina dalam sistem keuangan internasional, dan semakin kecil dampak sanksi ekonomi barat terhadap mereka. Bagi Cina ini bukan hanya proyek ekonomi, tetapi juga strategi geopolitik. Dengan membangun pelabuhan, jalur kereta dan kawasan industri di berbagai negara, Cina memperluas pengaruh ekonomi dan memperkuat rantai pasok global. Inisiatif ini juga membuka pasar baru bagi produk dan jasa Cina, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pasar barat. Dengan jalur kereta api cepat yang menghubungkan Chengdu ke London, pengiriman barang kini hanya memakan waktu 15 hari, jauh lebih cepat daripada jalur laut yang bisa memakan waktu 45 hari. Ini memangkas biaya modal bagi perusahaan-perusahaan Cina. Selama ini kemakmuran Cina menumpuk di pesisir timur, seperti Shanghai dan Shenzhen. BRI dirancang untuk menghidupkan wilayah barat yang terlampatan, seperti Xinjiang, dengan menjadikannya gerbang darat menuju Asia Tengah dan Eropa. Ini mengurangi kesenjangan ekonomi internal Cina. Lewat investasi infrastruktur di Afrika dan Amerika Latin, Cina mendapatkan akses prioritas terhadap mineral-mineral penting, seperti litium, kobalt, dan nikel, yang sangat dibutuhkan untuk memimpin industri mobil listrik dunia. Tentu saja strategi ini tidak lepas dari kritik. Tuduhan debt trap diplomasi atau jebakan utang sering muncul ketika negara mitra gagal membayar pinjaman. Namun dari sudut pandang ekonomi Cina, resiko ini seringkali dianggap sebanding dengan kontrol strategis yang mereka dapatkan atas aset-aset penting, seperti pelabuhan atau jaringan listrik. BRI adalah bukti bahwa Cina tidak lagi menunggu dunia datang kepada mereka. Mereka aktif membangun jalan menuju dunia, memastikan bahwa kemanapun ekonomi global bergerak, jalur tersebut akan selalu bermuara ke Beijing. Saat ini, Cina telah menjadi salah satu ekonomi terbesar dunia. Struktur ekonominya semakin kompleks, manufaktur maju, teknologi tinggi, pasar domestik besar dan kelas menengah yang terus tumbuh. Konsumsi dalam negeri menjadi pilar penting, melengkapi ekspor dan investasi. Urbanisasi mendorong sektor jasa, properti dan ekonomi digital. Meski menghadapi tantangan seperti ketimpangan wilayah, penuaan penduduk dan tekanan lingkungan, Cina memiliki kapasitas institusional dan sumber daya untuk beradaptasi. Kebangkitan Cina yang begitu pesat akhirnya membuat sang polisi dunia, Amerika Serikat, merasa gerah.
Amerika mulai menyadari bahwa Cina bukan lagi sekedar mitra dagang, melainkan pesaing sistemik yang mengancam kepemimpinan global mereka. Titik didih ini meledak dalam bentuk perang dagang yang dimulai di era Donald Trump dan berlanjut di bawah Joe Biden. AS mengenakan tarif tinggi pada barang-barang Cina, menuduh mereka melakukan praktik dagang yang tidak adil. Namun inti dari perang ini bukan hanya soal kedelai atau baja, melainkan soal dominasi teknologi masa depan, kecerdasan buatan, AI, semikonduktor, dan 5G. Kasus Huawei adalah contoh nyata. Amerika berusaha mematikan langkah Huawei di pasar global dengan alasan keamanan nasional. Namun tindakan ini justru menjadi bumerang yang memacu Cina untuk lebih keras lagi mengejar kemandirian chip. Pemerintah Cina mengucurkan ratusan miliar dolar untuk industri semikonduktor dalam negeri agar tidak lagi bergantung pada pasokan dari Amerika. Saat ini, kita menyaksikan fenomena di mana dunia mulai terbelah menjadi dua ekosistem teknologi. Satu yang dipimpin oleh Amerika, dan satu lagi oleh Cina. Cina tidak lagi takut untuk membalas. Mereka menggunakan kekuatan pasar mereka yang besar sebagai senjata diplomatik. Inilah era di mana ekonomi bukan lagi sekedar angka, tapi soal kekuatan tempur di meja perundingan global. Persaingan dengan Amerika Serikat menjadi ujian nyata kekuatan ekonomi Cina. Perang dagang menunjukkan bahwa Cina bukan lagi pemain pinggiran, melainkan rival sejajar. Tekanan tarif, pembatasan teknologi dan kompetisi geopolitik memaksa Cina mempercepat kemandirian teknologi dan diversifikasi pasar. Alih-alih runtuh, ekonomi Cina beradaptasi dan memperkuat basis domestiknya. Persaingan ini menandai perubahan besar dalam peta ekonomi global, di mana dominasi tunggal mulai digantikan oleh multipolaritas. Perjalanan ekonomi Cina adalah sebuah pengingat bahwa peta kekuatan dunia tidak pernah statis. Dari sebuah negara yang hampir hancur lebur pada tahun 1940-an, menjadi raksasa yang menentukan arah ekonomi global di tahun 2026. Mereka telah membuktikan bahwa kemandirian, disiplin dalam meritokrasi, dan keberanian untuk melakukan lompatan teknologi adalah kunci untuk bangkit dari kemiskinan.